Hari ini adalah peringatan wajib Santo Cyrillus, seorang pertapa, dan Santo Methodius, seorang uskup. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan kisah dari Injil Markus, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Kita bisa membayangkan penderitaan orang ini. Ia tidak bisa mendengar suara orang lain, sulit berbicara dengan jelas, dan mungkin sering disalahpahami. Mungkin ia merasa terasing, sendirian, dan tidak berdaya. Tapi suatu hari ia dibawa kepada Yesus. Diceritakan demikian, orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap, dan mereka memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Orang yang tuli dan gagap ini tidak datang sendiri menemui Yesus, tetapi dibawa oleh orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak berjalan sendiri. Kita membutuhkan sesama yang menolong kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan betapa pentingnya komunitas dan persekutuan dalam membawa seseorang kepada Yesus. Kita pun dipanggil bukan hanya untuk mengalami kasih Tuhan secara pribadi, tetapi juga untuk membawa orang lain kepadanya, terutama mereka yang tuli dan gagap secara rohani, yaitu mereka yang belum mengenal Tuhan atau sulit mengungkapkan iman mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Yesus tidak sekedar mengucapkan firman dari kejauhan, tetapi ia mendekat, menyentuh telinga dan lidah orang itu, dan berbicara dengannya dengan penuh kasih. Ketika orang tuli dan gagap itu diantar sampai di depan Yesus, dikatakan, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yesus tidak melakukan mukjizat di depan banyak orang, tapi dia membawa orang yang tuli dan gagap itu menjauh dari keramaian ke tempat yang lebih pribadi, sampai hanya mereka berdua saja. Apa yang mau dikatakan dalam cerita ini? Ini menunjukkan bahwa mukjizat terjadi dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Kita sering mencari Tuhan di tengah keramaian dan kesibukan, tetapi Tuhan justru menunggu kita dalam keheningan doa. Dia ingin berbicara langsung ke hati kita secara pribadi. Kemudian dalam Injil tadi dikatakan, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ini suatu tindakan yang melambangkan bagaimana Tuhan ingin membuka telinga orang yang tuli agar ia dapat mendengarkan suaranya. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan. Ada begitu banyak kebisingan yang menghalangi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kekhawatiran, kesibukan, dan berbagai gangguan duniawi. Dan hari ini lewat Injil ini, Yesus ingin menyentuh kita dan berkata, "Bukalah telingamu, dengarkanlah Aku." Lalu Yesus meludah dan menyentuh lidah orang itu. Meludah dan menyentuh lidah mungkin tampak aneh bagi kita sekarang, tapi dalam budaya Yahudi waktu itu, air liur seringkali dianggap memiliki kekuatan penyembuhan. Yesus ingin menyucikan lidah orang yang tuli dan gagap agar ia dapat berbicara dengan benar dan memberitakan kebenaran. Banyak orang saat ini berbicara dengan lancar, tetapi kata-kata mereka penuh dengan kepahitan, dusta, atau keluhan. Yesus ingin menyucikan lidah kita juga agar kita dapat berbicara dengan benar, berkata-kata dengan kasih, dan menyampaikan kebenarannya kepada sesama. Akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tuli dan gagap itu, "Ephata," artinya terbukalah. Ini bukan hanya perintah untuk telinga dan mulut orang yang tuli dan gagap itu, tetapi juga seruan bagi kita semua. Tuhan ingin hati kita terbuka untuk menerima kasih-Nya. Dia ingin pikiran kita terbuka untuk memahami kehendak-Nya. Dia ingin mulut kita terbuka untuk bersaksi tentang kebaikan-Nya. Para saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat dalam kisah Injil hari ini lebih dari sekedar penyembuhan fisik. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mengalami perubahan rohani. Tuhan ingin menyentuh kita, membuka hati kita, dan mengubah hidup kita. Hari ini, mari kita datang kepada Yesus dengan penuh kerinduan. Biarkan Dia menyentuh hati kita, membuka telinga kita untuk mendengar suaranya, dan membuka mulut kita supaya kita dapat memuji dan bersaksi tentang kasih-Nya. Tuhan memberkati.